Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nisa Nurhoiria dari kelas 3D dengan NIM 66612101161. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai neraca. Yuk simak videonya. Neraca. Apa sih neraca itu? Neraca atau laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas pada akhir periode tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur di dalam neraca. Yang pertama ada aset atau aktiva. Aset atau aktiva sering juga disebut sebagai harta. Aset merupakan sumber ekonomi yang dapat memberikan manfaat usaha pada masa yang akan datang serta berada dalam saldo normal debit. Aset dalam hal ini terdiri dari piutang usaha, aset tetap, persediaan, biaya dibayar di muka, serta aset tidak berwujud. Yang kedua yaitu kewajiban atau hutang. Kewajiban atau hutang merupakan pembayaran yang ditunda hingga periode tertentu berdasarkan kesepakatan kepada pihak lain. Dengan begitu, hutang tersebut harus dilunasi sebelum batas jatuh tempo pembayaran. Dalam hal ini, kewajiban secara garis besar terdiri dari utang usaha, utang pajak, dan utang non-usaha. Yang ketiga, ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Modal berfungsi sebagai sumber keuangan utama sebelum perusahaan memperoleh pendapatan serta laba dari laba produk atau jasa yang dihasilkan. Modal atau ekuitas terdiri dari modal yang disetor serta laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Ketiganya dapat dihubungkan dengan persamaan akuntansi sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Selanjutnya, bentuk-bentuk laporan neraca. Secara umum, laporan neraca memiliki dua bentuk, yaitu skontrol dan stafel. Skontrol merupakan bentuk laporan neraca yang mengelompokkan harta atau aktiva pada kolom sebelah kiri, sedangkan untuk bagian kewajiban dan modal berada pada bagian kolom sebelah kanan. Yang kedua yaitu stafel. Stafel merupakan bentuk laporan keuangan neraca yang disajikan dengan cara penulisan kelompok harta atau aktiva pada bagian atas, sedangkan untuk kelompok kewajiban dan modal berada pada bagian bawah. Selain istilah stafel, bentuk neraca ini juga sering disebut dengan bentuk laporan neraca vertikal. Selanjutnya, fungsi neraca keuangan. Fungsi neraca pada intinya untuk mengecek kesehatan keuangan perusahaan dan untuk melihat keadaan arus kas di masa depan, serta berfungsi untuk menganalisis fleksibilitas keuangan pada perusahaan. Selain itu, neraca juga berfungsi sebagai hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebagai alat yang digunakan untuk menganalisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Yang kedua, untuk menganalisis likuiditas atau kemampuan perusahaan mengembalikan hutang dalam bentuk dana cair ataupun likuid. Yang ketiga, sebagai alat untuk menganalisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.